pembelajaran pada muka bumi pada mata pelajaran geografi. Selamat menonton. Tektonisme adalah perubahan permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik yang disebabkan oleh gaya endogen. Bentuk tektonisme ada dua, gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Pertama, gerak epirogenetik yang berarti lambat dan luas, menyebabkan naik atau turunnya permukaan bumi seperti Pulau Nias yang naik. Yang kedua, gerak orogenetik yang berarti cepat dan terbatas, membentuk pegunungan, lipatan, dan patahan seperti gunungan Himalaya. Lipatan terbentuk saat batuan tertekan dan melengkung, contoh seperti pegunungan Bukit Barisan. Patahan terjadi akibat tekanan kuat hingga batuan retak, contoh seperti sesar Lembang. Dan ketiga, upaya untuk menghadapi teknologi mitigasi bencana itu pemetaan wilayah rawan, infrastruktur tahan gempa seperti bangunan dengan teknologi khusus, dan edukasi masyarakat dengan sosialisasi langkah penyelamatan. Lalu sistem peringatan dini seperti deteksi gempa dan tsunami. Tektonisme membentuk landscape bumi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana, sehingga kesiagapan sangat penting. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan atau yang masih berada di dalam kerak bumi. Aktivitas vulkanisme dapat menyebabkan terbentuknya gunung api dan geologi lainnya. Proses vulkanisme. Proses vulkanisme terjadi karena tekanan tinggi di dalam bumi yang menyebabkan magma naik ke permukaan. Magma yang keluar disebut lava, dan prosesnya bisa bersifat eksplosif atau letusan, atau efusif atau keluarnya lava secara perlahan. Oke, jadi untuk vulkanisme ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada intrusi magma dan juga ekstruksi magma. Nah, jadi untuk yang pertama, intrusi magma ini berarti magma yang tidak mencapai permukaan. Apa aja? Jadi yang pertama itu ada batolit. Batolit itu adalah intrusi magma besar yang membeku di dalam bumi. Lalu ada lakolit, yaitu magma yang menyusup dan membentuk tonjolan di antara lapisan batuan. Lalu ada sil, yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan dan membeku secara horizontal. Dan yang terakhir ada dike, yaitu magma yang menyusup secara vertikal dan membeku. Lalu ada ekstrusi magma yang contohnya itu adalah letusan eksplosif, yaitu menghasilkan letusan besar dengan material piroklastik, dan juga letusan efusif, yaitu mengeluarkan lava yang mengalir perlahan tanpa letusan besar. Seisme adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi, yang juga dikenal sebagai gempa bumi. Seisme disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Seisme disebabkan oleh tenaga endogen, yaitu dinamika di dalam litosfer yang disebabkan oleh proses fisika dan kimia aktivitas magma. Seperti sebelum gunung api meletus, runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar. Seisme atau gempa bumi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik di litosfer. Gempa ini memiliki kekuatan besar dan meliputi wilayah yang luas. Yang kedua itu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi akibat aktivitas gunung berapi, dapat terjadi sebelum atau saat erupsi gunung api. Getaran gempa vulkanik terasa di daerah yang lebih luas. Yang ketiga itu ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi akibat runtuhannya batu-batu besar di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar, radius getarannya tidak begitu besar atau tidak terasa. Gempa runtuhan biasanya bersifat lokal. Selain itu, gempa bumi juga dapat dibedakan berdasarkan kedalaman hipocentrum menjadi gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Tenaga endogen dan eksogen adalah tenaga yang berasal dari dalam dan luar bumi, dan keduanya berperan dalam pembentukan muka bumi. Tenaga endogen berasal dari lapisan kerak bumi, selubung, inti luar, inti dalam bumi. Tenaga endogen berasal dari lapisan kerak bumi, selubung, inti luar, inti dalam bumi, bersifat membangun seperti membentuk relief kulit bumi. Contohnya seperti vulkanisme, tektonisme, dan juga orogenesis.
Tekanan vertikal menimbulkan tonjolan di permukaan bumi. Tekanan horizontal memunculkan lipatan-lipatan muka bumi, retakan, dan juga sesar. Yang kedua itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen berasal dari luar permukaan bumi seperti air, angin, organisme, matahari, dan es, bersifat merusak dan juga mengkikis kulit bumi, terutama pada bagian yang tertinggi. Contohnya seperti erosi, pelapukan, sedimentasi, dan juga tenaga dari meteorit. Angin dapat memindahkan material di padang pasir, sehingga membentuk bukit dan juga gumuk pasir. Gelombang laut dapat mengkikis bebatuan dan juga mengubah menjadi bentuk yang baru. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke next materi, yaitu adalah pembentukan lapisan tanah. Nah, lapisan tanah ini terbentuk melalui proses yang memakan waktu cukup lama dan bahkan bisa disebut sangat lama ya teman-teman. Dan pembentukan lapisan tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alamiah, contohnya seperti batuan, pelepukan batuan, aktivitas organisme, dan juga kondisi lingkungan. Nah, untuk membentuk lapisan tanah, di sini ada beberapa tahapan utama nih. Tahapan utamanya ini ada 3. Yang pertama adalah pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan ini nantinya juga akan dibagi lagi menjadi 3. Ada pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan juga pelapukan biologis. Nah, yang pertama adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik merupakan perubahan suhu, air, dan angin yang menyebabkan batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah komposisinya. Pelapukan kimia adalah reaksi kimia antara air, udara, dan mineral batuan yang mengubah struktur kimia batuan menjadi tanah. Dan yang terakhir, pelapukan biologis adalah aktivitas mikroorganisme, akar tumbuhan, dan hewan tanah yang mempercepat pelapukan batuan. Selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah transportasi dan juga akumulasi material. Setelah kita melakukan pelapukan batuan yang tadi, selanjutnya kita melakukan transportasi dan juga akumulasi material. Nah, transportasi ini maksudnya adalah material tanah ini berpindah mengendap ke lokasi tertentu melalui air, angin, dan juga gaya gravitasi. Dan untuk tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga akan dijelaskan oleh Al-Falah. Bentukan lapisan tanah horizon tanah. Tanah terbentuk dalam beberapa lapisan horizon yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Horizon O, lapisan organik mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami dekomposisi. Horizon A, topsoil, tanah atas, mengandung humus dan bahan organik yang subur untuk tanaman. Horizon B, subsoil, tanah bawah, mengandung mineral yang larut dan lapisan atas biasanya lebih padat. Horizon C, lapisan pelapukan, terdiri dari batuan yang mulai mengalami pelapukan belum sepenuhnya menjadi tanah. Horizon R, batuan induk, lapisan terdalam berupa batuan keras yang belum mengalami pelapukan. 4. Proses biologis. Mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan memainkan peran penting dalam pembentukan tanah dengan membantu dekomposisi bahan organik untuk membentuk humus, mempercepat pelapukan batuan melalui aktivitas akar dan mikroba, mengubah struktur tanah melalui aktivitas cacing dan serangga tanah. Lapisan tanah terbesar di seluruh permukaan bumi, tetapi ketebalannya dan jenisnya berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, topografi, dan proses geologi. Nah, jadi ada beberapa jenis lapisan tanah, yaitu ada lapisan tanah utama, tanah topsoil, yaitu lapisan tanah atas yang subur dan kaya akan nutrisi. Umumnya ditemukan di daerah pertanian dan hutan. Yang kedua itu ada tanah subsoil, yaitu lapisan tanah di bawah topsoil, lebih padat dan kurang subur. Umumnya ditemukan di daerah yang sama dengan topsoil. Yang ketiga yaitu tanah batuan, yaitu lapisan tanah yang terdiri dari batuan yang tidak dapat diolah, umumnya ditemukan di daerah pegunungan. Nah, yang berikutnya itu ada persebaran lapisan tanah berdasarkan iklim. Yang pertama yaitu daerah tropis, tanah laterit dan tanah podzol umumnya ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi.
Yang kedua yaitu dari daerah subtropis, yaitu tanah Mediteran dan tanah coklat umumnya ditemukan di daerah subtropis dengan curah hujan sedang. Yang ketiga yaitu daerah kutub, tanah tundra dan tanah es umumnya ditemukan di daerah kutub dengan suhu dingin dan curah hujan rendah. Dan yang terakhir yaitu persebaran lapisan tanah berdasarkan topografi. Yang pertama yaitu daerah datar, tanah aluvial dan tanah delta umumnya ditemukan di daerah datar dengan topografi yang landai. Yang kedua yaitu daerah pegunungan, yaitu tanah batuan dan tanah residual umumnya ditemukan di daerah pegunungan dengan topografi yang curam. Yang ketiga yaitu daerah pantai, yaitu tanah pasir dan tanah lumpur umumnya ditemukan di daerah pantai dengan topografi yang landai.